Alhamdulillah, wakafa, sallallahu alaihi Mustafa, asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di sore ini dalam majelis ilmu, pelajaran dari hadis mengenai qanaah. Kita review lagi, yang dimana rezeki ini disebut dalam hadis dikatakan cukup dan patut disyukuri, yaitu dari hadis Ibnu Majah. Itulah sifat qanaah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Ibnu Majah disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, qad aflaha man hudiya ilal islami warzuqal kafafa wa qani'a bihi. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Kata Syekh Albani, ini hadisnya sahih. Dan juga dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan pula an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sabda, "Unzuru ila man wa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallah." Qala Abu Muawiyah alaikum. Rasulullah bersabda, "Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berakhlak demikian sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan," kata Abu Muawiyah padamu. Demikian juga ini sahih. Dan juga hadis yang kemarin disebutkan sama dari Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda, laisal ghina an kasratil ard, atau juga bisa dibaca an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kekayaan itu, kaya itu bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, ada juga dalam Ibnu Majah. Dan juga ghinan nafs artinya adalah tidak pernah tamak pada segala hal yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu dari hadis-hadis yang sudah dipelajari. Nah, sekarang kita memahami bahwa apa itu qanaah. Fadhillah kembali dijelaskan oleh Ibnu Battal. Yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, tapi hatinya, ya. Karena betapa banyak orang yang dianugerahi oleh Allah hartanya malah masih
merasa tidak cukup ya, alias fakir ya. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi kalau sudah ingin 1 lembah, tambah lagi 2 lembah, tambah lagi 3 lembah, dan seterusnya ya. Ingin terus menambah dan menambah. Itulah hawa nafsu yang terkadang menghinggapi menjadi sifat dasar manusia ya, sehingga merasa tidak cukup. Ketika demikian Allah memberi kepadanya. Kadang diberi sedikit tidak cukup, diberi banyak ya apalagi gitu ya, tidak merasa cukup. Nah ini terkadang menghinggapi ya. Ia pun tidak ambil peduli dari manakah hartanya datang. Nah ini bahkan ya, ini orang yang fakir terhadap harta ya, merasa cukupnya itu tidak masuk ya, tidak masuk ke hati, sehingga terus tidak pernah merasa cukup. Demikian niatan jelek dan kerasukannya untuk terus mengumpulkan harta. Padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu orang yang merasa cukup dengan yang sedikit. Ia pun tidak begitu rakus terus untuk menambah. Maka di dalam syarah Muslim, Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan, man kana taliban di ziyadati lam yastagni bima mahu falaisa lahu gina. Siapa yang ingin terus menambah dan menambah, lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut kaya hati. Jadi ingin nambah ya, itu memang terkadang ya di dalam ya kita juga dalam hati terus, kalau ini baru segini ingin lagi nambah. Memang benar seseorang punya kebutuhannya gitu. Tapi tentunya bagaimana Allah itu memberikan sesuai dengan kadarnya ya. Telah punya ukurannya masing-masing gitu ya. Kita jangan sampai mengingkari bahwa setiap orang itu dikasih gitu ya. Tidak pernah ya Allah itu menzolimi, dan tidak akan pernah Allah memberikan pada seorang hamba ya, oh ini mah si ini dikasih lebih, saya enggak ya, misalnya gitu. Nah ke orang mah segitu gitu ya, Nah, ke batur segitu. nah ke batur mah saya wah luar biasa gitu ya itu. Ungkit. Iya dia gitu. Nah ini yang terkadang jadi penyakit ya. Kita godaan setan gitu. Iya itu godaan setan justru. Setan nggak pernah puas ya manusia. Iya. Mau cari sebanyak-banyaknya. Nah, terus Surat apa? iya. Dan setan itu menyuruh pada kefakiran dia. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Menakut-nakuti ya dengan kefakiran. Ya. Sehingga tidak mau bersedekah, tidak mau memberi karena ditakut-takuti dengan kefakiran. Nanti kalau kamu ngasih sedikit ya, hartamu nanti berkurang, nah itu ya. Nah itu perasaan-perasaan seperti itu ya, kekhawatiran demikian ya. Menyuruh pada kekejian setan itu juga.
Sehingga apa yang Allah beri serasa ya demikian dia merasa ini kurang tuh. Karena itu qanaah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal, al-ridho bi qadaillah, ridho dengan ketetapan Allah Ta'ala. Wat taslimu di amrihi, dan berserah diri pada keputusannya. Apapun keputusan Allah, ya, apapun ketentuan Allah, ya, dia senantiasa taslim, berserah diri, ya. Itulah maknanya Islam, ya. Kita mengaku Islam, ya, bahkan mengaku Quran Sunnah, kadang berat untuk berserah diri demikian pada ketetapan Allah itu, ya. Nah itu wa taslimu li amri, ya. Annama indallahi khair, ya. Bahwasanya segala yang ada di sisi Allah itu adalah khair. Khairul abrar, ya. Yang terbaik, ya. Yang terbaik untuk orang-orang yang terbaik, ya. Karena itulah kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, ya, di sisinya, maka kita harus senantiasa memiliki sifat qanaah ini, yaitu ridho dengan ketetapannya, berserah diri dan keputusannya. Itulah qanaah. Maka kita akan merasakan tenang hidup kita, ya. Tenang jiwa kita, bersyukuri, ya. Kadang kita diuji dengan kesusahan, ya. Iya. Harus tabah. Kan senangan hidup terus. Nah begitu tentunya meraih jiwa yang tenang, syukur, kemudian juga jiwa yang sabar, itu diantaranya diraih juga dengan qanaah. Maka ketika kita ingin menerapkan di dalam kehidupan kita, senantiasalah diri kita terbina, ya, dengan sifat-sifat yang mulia. Ketika benar-benar seorang itu terdidik hatinya, terdidik jiwanya, maka akan terdidik juga perbuatannya. Ketika merasa qanaah, maka perbuatannya senang, gitu, ya. Dia cuma memberi, gitu, ya. Ketika diberi pun dia bersyukur, gitu, ya. Ya alhamdulillah, gitu, ya. Walaupun dapatnya segini, gitu, ya, pulang bawanya segini, ya disyukuri, gitu. Iya, ya emang kualitas orang-orang terbaik itu langka, gitu. Sabar istri, sabar. Iya, Ngomel gitu. betul, bisa. Hanya memang kualitas seperti itu ya sangat langka, dan memang butuh yang namanya keilmuan, ya. Nah inilah memang pentingnya belajar, ya. Belajar menjadikan kita terdidik, mempunyai sifat-sifat yang mulia juga, dan juga perbuatannya mulia, hingga tentunya walaupun di zaman yang serba segala, gitu, ya, manusia itu terlihat
ya mewah itu ya, kebanyakannya ya. Yang miskin pun ingin terlihat ada gitulah gitu. Orang yang miskin ingin terlihat ada gitu. Ya. Ya. Nah itu. Maka ketika di zaman seperti ini kita terdidik dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan, qanaah, ridhoan, ya. Tentu inilah jajaran orang-orang yang meraih tenangan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka ya jangan putus asa, jangan berkecil hati di zaman apalagi ya, zaman seperti ini ya, tentunya ya. Ini tentunya qanaah itu merupakan kunci ya. Kunci seseorang meraih kehidupan yang mulia. Demikian mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi hadisnya. Insyaallah besok kita lanjutkan di pada sholat zuhur ya. Semoga tepat waktu ya. Wa'alafu minkum wa'alafu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.